Anda nggak mau melihat credit scoring, Anda nggak mau menganalisa, Anda nggak mau berpatok ke fintech data center, nggak mau dulu mengcek slick. Tiba-tiba gagal bayar, Anda teriak-teriak. Ya, kesalahan ada di tangan Anda. Kalau Anda tidak mencairkan uangnya, gagal bayar tidak. Ketika semua pinjol diminta untuk menyerahkan data kepada otoritas jasa keuangan, teman-teman tahu apa yang akan terjadi selanjutnya? Yang akan terjadi adalah, ini angka peminjam di Pindar ini. Misalnya dia sudah ada nih 3 aplikasi, 4, 5, 6, kalau masih ada masyarakat yang meminjam lebih dari 3, nomor 4 dan seterusnya, itu bonus buat Anda. Harusnya OJK lantang kayak gitu. Jadi ada suatu tekanan ketakutan untuk pihak pinjol untuk tidak neko-neko dalam 2025 ini. Kalau masih ada penyelenggara yang nakal, pelaku usaha jasa keuangan yang nakal, tidak mematuhi aturan OJK. Ini buat semua teman-teman yang masih telat bayar pinjol atau saat ini galbay di pinjol-pinjol legal ya. Ini untuk resikonya semuanya telah disahkan sama OJK secara resmi bahwasanya Anda yang mengalami galbay, telat bayar atau dengan dalih kata OJK tidak mau bayar, resiko ini akan Anda dapatkan. Dan OJK juga sudah telah meminta kepada semua pinjol-pinjol legal untuk menyerahkan semua data nasabah yang galbay. Ya, takut? Jangan takut dulu. Kita mau bahas hal-hal ini buat teman-teman semuanya, sisi positif dan sisi negatif. Tapi asal teman-teman tahu, ketuk palu yang dibikin oleh OJK ini akan berdampak besar bukan hanya pada pinjol. Ya, ini akan berdampak juga kepada bank dan leasing. Ini akan berat dampaknya ke sana gitu loh ya. Tapi kita nggak peduli tentang hal itu mau seperti apa. Dan teman-teman juga pasti kebingungan juga apa dampaknya bang. Ini yang mau kita bahas. Dan teman-teman semuanya boleh disupport dulu channel ini, didukung dulu. Mudah-mudahan saya makin semangat lagi memberikan motivasi dan edukasi. Silahkan dulu. Sebelum saya masuk kepada pembahasan kita hari ini, buat teman-teman semuanya saya informasikan dulu ya, karena juga banyak teman-teman yang menyampaikan sama saya, bang benar nggak hutang di EasyCash dihapuskan, hutang di ada kami dihapuskan, hutang di pinjol-pinjol itu dihapuskan. Saya mendapatkan di akun TikTok OJK sendiri gitu loh ya. Tapi OJK sudah mengkonfirmasi, mungkin teman-teman bisa lihat, waspada akun palsu TikTok OJK. Beredar akun TikTok yang mengatasnamakan OJK. Akun TikTok resmi OJK hanya @OJK Indonesia, ingat yang lain palsu. Jadi kalau teman-teman mendapatkan informasi-informasi miring, misalnya ada informasi tentang penghapusan hutang, pinjol menghapuskan hutang, menghapuskan buku dan segala macam di TikTok, itu tidak benar. Jangan teman-teman percaya ya. Itu sudah berapa orang tuh yang bertanya sama saya, bang saya ketemu di TikTok bang, katanya kebetulan saya ngutang di EasyCash dan EasyCash katanya hutangnya semuanya dihapuskan. Itu nggak ada ya, paham ya teman-teman semuanya. Dan saya juga berharap buat OJK sendiri jangan hanya dibiarkan hal-hal seperti ini, kasihan gitu loh. OJK sudah berapa sering saya perhatikan untuk selalu memposting hal-hal seperti ini di Instagram. Memang tujuan OJK baik, tapi penyebarannya tidak terlalu meluas gitu loh. Jadi saya berharap OJK sesekali memberi efek jera terhadap pelaku-pelaku yang seperti ini, karena akan banyak memakan korban. Di samping mereka hal-hal seperti itu, di TikTok itu juga banyak penawaran-penawaran hapus data yang mengatasnamakan orang dalam OJK. Itu banyak banget di dalam kolom komentar ya. Kamu terjebak di pinjol, tenang aja, gak usah takut. Kemarin saya juga dibantu sama orang dalam OJK bla bla bla. Itu ngarahnya ke penipuan. Dan orang-orang karena dia kepanikan, dia stres dan segala macam, melalui kepintaran dari cara berbicara si pelaku penipu tadi ini, akhirnya orang-orang percaya gitu. Jadi OJK sesekali coba belusukan itu di TikTok itu masih banyak sebenarnya hal-hal seperti itu ya. Habis itu di sini juga OJK menyampaikan tentang yang saya sebut tadi teman-teman semuanya. OJK telah mempatenkan soal untuk OJK mendorong industri pindar memperkuat manajemen risiko mitigasi gagal bayar. Jadi untuk mengatasi risiko dari gagal bayar ini supaya tidak terlalu meningkat, OJK memperkuat risikonya ya. Makanya
per Juli nanti OJK meminta kepada semua pindar wajib menyerahkan data kepada OJK atau mereka wajib menjadi pelopor dari SLIK. Ya, SLIK inilah nanti yang akan dipergunakan untuk pegangan dasar ya atau penilaian dasar dari si pelaku usaha jasa keuangan untuk menilai si calon nasabah mereka layak atau tidaknya mereka diberikan pinjaman. Ya, makanya saya beberapa hari ini mengangkat tema tentang hal ini. Saya mengapresiasi, bahkan ini yang sangat saya butuhkan dari dulu. Ya, supaya tidak ada lagi saudara-saudara saya di luar sana, bang saya ngutang bang 10 aplikasi, bang saya ngutang bang 15 aplikasi, bang saya ngutang bang dipinjol bang. Ada 8 aplikasi. Itu kan miris banget gitu loh. Sementara kita sudah punya yang namanya COJK nomor 19 tahun 2023. Satu orang cuman maksimal 3 pinjol, tapi ada yang curhat 10, 15. Ya, jadi saya sangat mengapresiasi semua gitu loh. Dengan tujuan OJK mendorong industri pindar memperkuat manajemen resiko mitigasi gagal bayar. Jadi pindar sebelum mencairkan dana kepada calon nasabah, ya jangan playing victim lagi. Sebelum Anda mencairkan dana kepada calon nasabah, Anda harus menilai calon nasabah Anda layak atau tidaknya. Jangan asal mencairkan. Nanti giliran ada orang yang gagal bayar atau galbay, Anda keluar-keluar sendiri. Padahal Anda yang tidak mengikuti aturan dari penyaluran dana tersebut. Anda nggak mau melihat credit scoring. Anda nggak mau menganalisa. Anda nggak mau berpatok ke fintech data center. Nggak mau dulu mengcek SLIK. Tiba-tiba gagal bayar. Anda teriak-teriak. Ya, kesalahan ada di tangan Anda. Kalau Anda tidak mencairkan uangnya, gagal bayar tidak terjadi. Benar gak? Makanya dinilai dulu gitu loh. Jangan menjadi Anda pelakunya tapi Anda berlagak juga seolah-olah korban gitu loh ya kan. Habis itu teman-teman semuanya, di sini Otoritas Jasa Keuangan OJK meminta industri layanan pendanaan berbasis teknologi informasi dan pindar untuk memperkuat penerapan manajemen risiko dengan memperkuat prinsip repayment capacity ya dan elektronik EKYC sebagai dasar pemberian pendanaan. Penguatan manajemen risiko ini diharapkan dapat memperkuat mitigasi risiko terhadap pemberi dana atau leader dalam platform pindar dengan memitigasi meningkatnya jumlah penerima dana borrower yang tidak melakukan pembayaran atau gagal bayar. Setuju. Ini yang bagus gitu loh. Harusnya dari kemarin-kemarin OJK mempertegas hal ini. Ini jangan tertulis di sini aja ya Bapak OJK atau siapapun petugas OJK. Jangan hanya tertulis di dalam Instagram aja. Nanti prakteknya entah kayak mana-mana Anda membiarkan gitu loh. Nanti malah menyalahkan pada masyarakat. Harusnya penyaluran dana yang tepat sasaran ini tidak akan terjadi konsep gagal bayar di dalam pinjaman online. Karena dia memberikan pinjaman dana kepada orang yang tepat. Orang yang mempunyai track recordnya yang bagus. Ya enggak? Jadi jangan giliran ada banyak yang galbay dan segala macam. Ya kesalahan Anda. Gitu loh. Terus Anda bilangin, bang itu ada banyak orang di luar sana ya yang melakukan komunitas galbay dan segala. Komunitas galbay itu tidak akan mempan kalau dana itu Anda cairkan kepada orang yang tepat sasaran. Ya, gerakan galbay itu tidak akan berpengaruh kalau Anda memberikan dana kepada orang yang benar-benar tepat. Ya, ini kan masalahnya orang yang Anda beri dana kan tidak tepat. Ya, sudah orang yang diberi dana tidak tepat, cara penagihan pun kurang ajar. Ya, nggak diakui ya terserah. Ya, sudah cara penagihan kurang ajar, bunganya juga tidak masuk akal. Setelah bunganya, dendanya sesuka-suka hati. Habis denda, biaya pemotongan layannya semau dia aja. Perbaikilah itu. Perbaiki secara internal, eksternalnya mendukung. Saya yakin gitu loh. Ketika pinjol mendapatkan keuntungan, dirasakan bermanfaat oleh masyarakat, di saat bersamaanlah pinjol akan menjadi hal alternatif yang benar-benar bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat. Tapi kalau regulasinya masih sama, seperti apapun desainnya, seperti apapun settingannya, hal seperti ini akan kembali lagi. Ya.
Habis itu penegasan ini sejalan dengan ketentuan dalam COJK nomor 19 COJK 06 2023 tentang penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Bagus. Ya, habis itu di sini penguatan manajemen risiko. Penyelenggara Pindar diwajibkan melakukan penilaian kelayakan, pendanaan kredit scoring, dan kesesuaian antara jumlah peminjam yang diajukan dengan kemampuan finansial penerima dana borrower. Mantap gitu loh. Ini yang kita kurang. Mereka suka-suka hati, ya. Tapi kalau OJK benar-benar dalam hal ini, penyelenggara Pindar diwajibkan untuk menilai kelayakan pendanaan, ya, melalui kredit scoring, ya, atau slik atau apalah gitu loh kan. Jangan sampai kecolongan. Ini sudah ada batas maksimal. Batas maksimalnya cuman 3 aplikasi. Ya, jangan diteruskan ini. Kalau sudah ada 3 yang dia pinjam, tahan lagi. Pinjol ke-4, ke-5, ke-6, tidak ada yang cair. Kalau misalnya ada yang cair, harusnya OJK sematkan di bawah. Kalau misalnya masih ada penyelenggara yang nakal, sudah tahu nasabahnya, sudah mencapai batas maksimal, masih dicairkan juga, kerugian ditanggung oleh pihak pinjol. Ya enggak? Kemarin aja OJK digugat sama fintech gara-gara COJK, itu belum tahu itu kejelasannya seperti apa. Kan mereka tidak terima dengan COJK ini muncul. Ya kan? Harusnya OJK sematkan ini. Kalau misalnya nanti terhitung sejak Juli 2025 ini, kalau masih ada penyelenggara yang nakal, pelaku usaha jasa keuangan yang nakal, tidak mematuhi aturan OJK, resiko tanggung sendiri. Ya, atau si nasabah tidak perlu bayar lagi, kan jelas, ya kan? Misalnya dia sudah ada nih 3 aplikasi, 4, 5, 6, kalau masih ada masyarakat yang meminjam lebih dari 3, nomor 4 dan seterusnya, itu bonus buat Anda. Harusnya OJK lantang kayak gitu. Jadi ada suatu tekanan, ketakutan untuk pihak pinjol untuk tidak neko-neko dalam aturan ini. Tapi kalau ini ya, tapi prakteknya ya omong kosong gitu loh, ya kan? Habis itu penyelenggara Pindar dilarang memfasilitasi pendanaan kepada penerima dana borrower yang telah menerima pembiayaan dari 3 penyelenggara Pindar termasuk dari penyelenggara itu sendiri. Wih, hebat tulisan OJK ini, hebat gitu loh. Ya, hebat banget tulisannya. Penyelenggara Pindar dilarang memfasilitasi pendanaan kepada penerima dana borrower yang telah menerima pembiayaan lebih dari, iya sama dengan tadi. Saya bilang, kalau dia sudah meminjam maksimal 3, 4, 5, 6, nggak cair lagi. Tapi kalau masih cair, apa nih OJK? Yang sama-sama kita taruh kepada pinjol itu sendiri. Walaupun pinjaman berulang. Misalnya dia sudah minjam 1 kali di aplikasi itu. Sebelumnya dia juga meminjam di aplikasi lain. Dia ulang lagi meminjam di aplikasi itu. Kan kadang satu aplikasi bisa terjadi 3 kali peminjaman. Sementara dia sudah ada aplikasi lain sebelumnya. Kalau misalnya itu masih dicairkan, boleh nggak masyarakat ini mengambil suatu keputusan untuk tidak mau bayar lagi seumur hidup? Ya, harusnya di bawah ini OJK sematkan. Setuju nggak teman-teman semuanya? Kalau setuju, ketik di dalam kolom komentar, share semuanya sampai ke otoritas jasa keuangan gitu. Habis itu lagi, OJK mengimbau kepada masyarakat agar lebih bijak dalam memanfaatkan fasilitas pendanaan dari penyelenggara Pindar, termasuk agar tidak melakukan langkah-langkah untuk sengaja tidak membayar hutang terhadap penyelenggara Pindar. Rasa saya, ya, OJK nggak usah ibarat ayam mau kita adu, ekornya dipegangin, jangan gitu loh ya. Jadi kalau sesuatu sudah dititipkan, nggak perlu OJK tungguin lagi. Kalau memang kredit scoring ini kita pakai, ya kita pakai, OJK tidak usah khawatir dalam hal itu lagi. Ya, kalau memang benar-benar pinjolnya memakai soal kredit scoring, akan bisa menekan angka galbay pinjol. Ya, pastinya sistem ataupun penyelenggara mencari calon konsumen yang paling layak sesuai dengan perjalanan mereka. Lain hal, ya, kalau mereka masih berupaya mencari nomor Anda dipakai sudah berapa tahun? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, cek limitnya, itu nggak akan selesai perkaranya. Ya. Karena mereka masih jual beli data dalam hal itu. Ya kan? 1 tahun berapa banyak data yang tersimpan? 2 tahun makin banyak. 3 tahun lebih banyak lagi.
kan jual beli data dalam hal itu. Tapi kalau benar-benar kredit scoring ini menjadi patokan, Slick menjadi dasar sebelum dia mencairkan dana itu, rasa saya tidak akan ada berjumpa dengan nasabah yang sengaja tidak mau bayar, ya, kecuali fakta hidup mereka, entah mereka dibenturkan dengan dana darurat, keadaan yang darurat dan segala macam, itu kita nggak tahu. Tapi kalau dengan unsur disengaja, saya berdiri paling depan, itu nggak terjadi kalau benar-benar kredit scoring ini dipraktekkan. Habis itu, selain itu, masyarakat diharapkan mempertimbangkan aspek kebutuhan dan kemampuan bayar secara cermat agar tidak terjebak dalam pinjaman online ilegal dan praktik gali lubang tutup lubang. Kalau urusan ilegal mereka sudah paham OJK. Dia sudah paham sesuai dengan keputusan Bapak Mahfud MD. Oke, jadi OJK tidak usah terlalu khawatir lagi. Lagian OJK juga sudah menyampaikan kan, perkara pinjol ilegal tidak akan ditangani OJK. Jadi yang menangani itu pihak kepolisian, kalau enggak Satgas pasti, kan konsepnya seperti itu gitu loh. Praktik gali lubang tutup lubang ini hanya terjadi di pinjol-pinjol legal dan pindar-pindar legal itu. Ya, cuman terjadi di sana gitu loh. Enggak ada lagi terjadi di ilegal karena pindar ini tidak mau memakai kredit scoring. Entahlah ya, setelah hal ini mudah-mudahan mereka pakai dan tidak ada lagi, pertama tingkat gagal bayar, kedua mengurangi juga kasus-kasus mengakhiri hidup atau kasus-kasus melakukan tindakan pidana. Tapi OJK setelah men-setting hal ini, jangan lupa perbaiki versi penagihan. Ya, habis itu teman-teman semuanya, data pindar masuk Slick. OJK telah menetapkan bahwa mulai 31 Juli 2025 penyelenggara pindar wajib menjadi pelapor sistem layanan informasi keuangan Slick sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK nomor 11 tahun 2024. Informasi Slick ini dapat menjadi salah satu bahan masukan untuk menilai kelayakan calon debitur yang akan mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan oleh Lembaga Jasa Keuangan Indonesia. Dengan langkah-langkah penguatan ini, industri pindar diharapkan dapat berlangsung semakin sehat, transparan, akuntabel, serta membantu kebutuhan masyarakat termasuk untuk pembiayaan produktif. Dalam hal ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, OJK melakukan langkah penegakan kepatuhan sesuai ketentuan yang berlaku. Bagus. Kalau memang benar-benar hal itu ya oke aja gitu loh. Mayoritas pengguna pindar gunakan dana untuk usaha. Ya kalau memang kita mau menekan ini untuk kebutuhan usaha, harusnya OJK juga tertipkan iklan pinjol yang memancing untuk memenuhi kebutuhan konsumtif. Ya, untuk gaya hidup, beli handphone dan segala macam. Ya memang iklan itu tidak ada yang salah, tapi kalau memang arahnya ke produktif, jangan pancing lagi orang-orang ini untuk memenuhi keinginan mereka. Ya, oke. Aturannya sudah bagus teman-teman semuanya. Kemungkinan ke depannya kita mungkin akan kekurangan orang yang gagal bayar kalau memang hal ini dipraktekkan. Tapi ketika semua pinjol diminta untuk menyerahkan data kepada otoritas jasa keuangan, teman-teman tahu apa yang akan terjadi selanjutnya? Yang akan terjadi adalah ini angka peminjam di pindar ini bukan sedikit jumlahnya. Jumlahnya sangatlah banyak karena kemudahan yang mereka tawarkan. Ya, seperti yang saya sampaikan juga sebelumnya, kita hitung 1 sampai 100, 90% menyatakan tidak mampu dan tidak sanggup. Kalaupun mereka mampu, itu sudah memaksakan. Ya, yang 10% masih menyatakan mampu, tapi kita nggak tahu aset mana yang hilang saat itu. Ya, otomatis peluang angka masyarakat Indonesia untuk namanya tersandra di Slick ini semakin besar. Ketika nama masyarakat Indonesia ini masuk ke Slick makin besar, otomatis yang akan berdampak parah, bank kesulitan menjalankan usaha, leasing kesulitan menjalankan usaha, bahkan pinjol sendiri juga akan mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha. Ya, tapi saya selalu berharap program-program yang disampaikan OJK ini tidak terjadinya moral hazard di lapangan. Tidak ada yang memanfaatkan dalam hal itu gitu loh. Ya, kami bisa loh melompati Slick dan segala macam. Kami bisa loh membantu Slick dan segala macam. Itu biasa dilakukan oleh oknum-oknum yang mempunyai kepentingan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya Slick dan kredit scoring menjadi patokan dasar, ini kita akan memunculkan calon-calon borrower tadi, calon-calon nasabah tadi yang benar-benar berkualitas, calon nasabah tadi yang benar-benar memperhitungkan bunga dengan matang. Ketika mereka memperhitungkan bunga dengan matang, otomatis mereka tidak cenderung kepada pinjol, karena pinjol relatif bunganya per hari dan itu pasti mahal.
pasti masyarakat yang benar-benar terbaik ini, skor kreditnya bagus, sliknya bagus, pasti akan mengarah ke bank. Sehingga ini menjadi bom waktu yang pada akhirnya, ya, jawab di kolom komentar teman-teman semuanya. Mungkin dari saya cuman itu aja. Buat semua teman-teman yang mengalami telat bayar atau tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar karena keadaan, tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut. Ambil sisi positifnya. Positifnya sangat banyak. Dijauhkan dari riba, tidak berpacu dengan tagihan. Ada saatnya Anda memprepare keuangan, lebih percaya pada kemampuan, lebih banyak berhemat, lebih banyak menabung. Banyak sisi positifnya. Sisi negatifnya, ketika namamu masuk slik cuma satu, Anda tidak bisa berhutang. Sisanya nggak ada. Ya, Anda tetap menjadi manusia normal kok. Slik Anda cacat, Anda tetap menjadi manusia. Anda masih diakui di atas dunia ini. Ya kan, Anda tidak dicekal juga dari Indonesia. Ya, cuman ya itu aja. Ketika namamu masuk slik, kamu tidak bisa berhutang, hutangmu makin sedikit. Ya, tapi ketika namamu bagus, slikmu lancar, kamu bisa berhutang, hutangmu semakin banyak. Ya, sisanya isi di dalam kolom komentar. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.